teman-teman semua, balik lagi sama aku, Samsul Arifin. Nah, pada video kali ini kita akan berbincang dan mengobrol bagaimana sih penggunaan jaringan komputer pada sebuah instansi atau perusahaan. Dan kebetulan tempat yang akan kita tuju nanti atau yang akan kita bicarakan nanti adalah di salah satu universitas di Cianjur, yakni Universitas Putra Indonesia Cianjur atau yang lebih dikenal dengan UPI Cianjur. Oke, penasaran seperti apa sih nanti videonya? Pokoknya tonton terus sampai akhir, jangan sampai ketinggalan. Yo. Halo teman-teman semua. Nah, kali ini aku udah sampai nih di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Nah, di sini saya akan bertemu dengan seorang dan akan berbincang tentang bagaimana penggunaan jaringan komputer di sini. Oke, penasaran siapa sih yang bakal saya temui dan obrolan apa sih yang bakal saya coba kulik dari beliau tentang penggunaan jaringan di Unsi ini. Oke, pokoknya tonton terus dan ikuti terus saya. Oke. Oke teman-teman, kali ini aku udah bersama Pak Indra ya sebagai teknisi jaringan komputer di Universitas Putra Indonesia. Nah, kali ini saya akan coba menanyakan beberapa hal tentang bagaimana sih penerapan jaringan komputer di UNPI ini. Oke, yang pertama mungkin saya akan bertanya masalah infrastruktur jaringan ya. Nah, menurut Pak Indra sendiri, jaringan di sini tuh yang digunakan seperti apa? Apakah misalkan menggunakan kabel, terus jaringan WiFi atau keduanya gitu? Kita di sini menggunakan keduanya ya. Yang pertama mungkin kalau dari si server ke beberapa klien, misalkan ke PC yang dari fakultas itu biasanya langsung ke pakai kabel. Tapi ada juga beberapa PC fakultas atau PC staff itu sudah menggunakan jaringan wireless gitu. Oh, jadi berarti keduanya Iya. yang digunakan ya? Oke. Keduanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua di sini, untuk kecepatannya sendiri di sini berapa Mbps gitu yang digunakan? Di sini kita kebetulan yang paling tinggi ada 100 Mbps, cuman dibagi lagi ke beberapa ruangan dan gedung, paling maksimalnya di 10 Mbps-an.
per klien. Jadi sebenarnya cuman satu ya, yang satu semi-base itu, tapi dibagi-bagi lagi ke yang lain. Oke. Nah selanjutnya nih, pertanyaan ketiga, sebenarnya bagaimana sih mahasiswa ataupun staf itu dapat akses jaringan gitu? Untuk akses jaringannya, ada beberapa seperti contohnya yang di dekat senat fakultas itu tersedia gratis tanpa password, untuk bisa digunakan untuk siapa saja. Juga ada juga yang di perpustakaan ada, itu pakai password sih, cuman nggak apa-apa, langsung tanya aja ke staf perpusnya, bisa langsung dikasih tahu kok. Jadi mahasiswa juga dapat akses internet ya? Dapat. Gratis. Oke. Gratis. Nah selanjutnya terkait pemeliharaan nih, ada gak sih permasalahan yang sering muncul gitu dari si jaringan ini? Paling yang sering muncul kelebihan klien. Kalau dari segi wifi ya, kelebihan klien karena alatnya belum upgrade gitu, jadi emang kadang kalau over klien suka gak bisa dapat IP, jadi harus di restart si access pointnya atau dimatiin dulu. Paling itu sih yang sering terjadi kalau untuk wifi. Oh jadi lebih kepada kekurangan perangkat ya? Iya. Oh Masih ini. masih terbatas ya. Nah selanjutnya terkait keamanannya sendiri, sejauh ini menurut Pak Indra ada gak sih kasus peretasan atau pembobolan gitu di Unpi ini? Untuk kasus peretasan atau pembobolan belum ada alhamdulillah, cuman ada beberapa kali percobaan yang pengen masuk ke server web kita yang lewat Mikrotik, cuman alhamdulillahnya masih belum bisa masuk dan masih sejauh ini masih aman untuk peretasan dan lainnya. Oke. Nah terakhir nih, sebenarnya di Unpi sendiri itu penyedia jasa jaringannya itu lewat pihak ketiga atau mandiri gitu? Untuk jaringan atau layanan provider gitu kita alhamdulillah bekerja sama IndiHome dan juga kita menggunakan beberapa layanan seperti Astinet dan IndiHome yang reguler biasa. Itu udah berjalan hampir dari awal ini, mungkin ya, dari awal dibangun di sini. Dari awal Unpi ya? Iya. Oh berarti emang udah bekerja sama dari awal gitu ya? Oke, nah mungkin itu aja ya teman-teman, sedikit penjelasan tentang bagaimana sih penggunaan jaringan komputer di Unpi ini. Terima kasih juga kepada Pak Indra selaku teknisi jaringan di sini yang telah memberikan pencerahan tentang penggunaan jaringan komputer. Nah teman-teman, setelah tadi kita lihat dan observasi, kemudian kita melakukan wawancara, sebenarnya di Unpi itu sendiri terdiri dari beberapa gedung gitu kan. Nah cuman yang saya tadi atau yang saya teliti itu hanya satu gedung aja, yaitu di gedung A namanya. Dan di gedung A ini itu terdiri dari 2 lantai ya. Nah di sini saya membuat sebuah dinas sederhana bagaimana sih dan ada ruangan apa saja di gedung A ini gitu kan. Nah di sini kita langsung saja bisa melihat kondisi gambaran dari lantai 1 gedung A, di mana terdapat beberapa ruangan gitu kan. Nah untuk yang pertama sendiri itu ada namanya ruang fakultas. Nah ruang fakultas ini itu sekaligus bukan bergabung, di dalamnya itu ada ruang dosen dan ruang TU. Jadi bukan hanya ruang fakultas tapi ada ruangan yang lain. Nah di sini di Unpi sendiri itu ada 4 fakultas ya. Dan untuk misalkan kita pas pertama kali ke gedung A Unpi ini, tentunya pas pertama kali kita masuk dari sini itu kita langsung dihadapkan dengan ruangan fakultas-fakultas. Di sini untuk di sebelah kiri saja itu ada 4 ruangan ya, dimana dari mulai ruangan fakultas ilmu komunikasi, kemudian ada ruangan fakultas teknik, kemudian ada juga ruang dosen, dan yang terakhir ada ruang TU atau tata usaha. Dan untuk sebelah kanannya sendiri itu ada ruangan fakultas ekonomi, fakultas sastra, dan gudang ya. Jadi pas pertama kali kita masuk dari lantai 1 gedung A ini, itu kita dihadapkan pada ruangan fakultas dan juga ruangan dosen dan TU. Nah selain ada ruangan fakultas, di sini di lantai 1 gedung A ini juga ada
ruangan senat tiap masing-masing fakultas gitu kan, dan juga ada ruangan untuk BEM. Jadi di lantai satu ini memang cukup banyak ruangan ya, dan tentu saja dalam segi penggunaan jaringannya itu tentunya membutuhkan banyak device gitu kan. Nah, inilah kondisi gambaran denah dari lantai satu gedung A UNPI ini, kurang lebih seperti ini ya. Karena saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail gitu kan, cuman ini gambaran kasarnya bahwa ini loh ruangan-ruangan yang ada di lantai satu gedung A UNPI. Oke, kemudian kita lihat di lantai 2 ya. Nah, di sini di lantai 2 ini merupakan ruangan utama di mana server itu server itu ditempatkan gitu kan. Nah, di sini ruangan sebenarnya ini tuh kosong ya, karena di sini tuh ada tangga dari tadi lantai 1. Nah, dari antara ruangan BEM ini ada tangga menuju ke lantai 2 gitu kan. Nah, setelah kita sampai lantai 2, ruangan pertama yang akan kita lihat adalah ruang server ya. Dan di sini juga merupakan ruangan laboratorium gitu. Jadi emang khusus dibuat untuk penggunaan laboratorium gitu kan. Di sini ada ruangan lab TA atau laboratorium tugas akhir, kemudian ada UPTV, kemudian ada laboratorium TI1. Nah, TI1 di sini maksudnya laboratorium teknik informatika ya, karena dengan banyaknya kebutuhan gitu kan, makanya dibuatlah 2 lab khusus teknik informatika. Nah, dan yang terakhir itu ada lab bahasa. Sebenarnya di sini juga ada ruangan tetapi belum digunakan gitu, makanya di sini saya kasih kosong. Nah, untuk UNPI TV sendiri itu merupakan ruangan khusus media gitu kan, karena kita tahu mungkin teman-teman juga tahu di UNPI itu ada yang namanya UNPI TV sebagai media media kampus gitu kan. Nah, pembagian jaringannya sendiri itu berasal dari ruang server ini, dimana nanti dari ruangan ini akan dialirkan ya, atau disebarkan jaringan-jaringan ke ruangan lab 1, kemudian lab TI1, lab TI2, lab bahasa. Dan untuk UNPI sendiri itu kemarin saya tanyakan, ini memiliki jaringan khusus tersendiri gitu, jadi tidak berasal dari ruang server. Nah, mungkin itu aja ya gambaran bagaimana kondisi denah dari lantai 2 gedung A UNPI ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan coba lihat bagaimana sebenarnya gambaran penggunaan jaringan komputer di UNPI ini atau di gedung A UNPI ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, bentar. Kita dulu ya. Nah, di sini kan tadi lantai 2 itu ada ruang server ya. Dan di sini kita lihat bahwa dari ruang server ini itu jaringan dikoneksikan dengan switch, kemudian dari switch ke router, dari router kembali ke switch, dan dari switch atau hub ke PC-PC gitu. Nah, berdasarkan kemarin saya wawancara itu di lantai 2 ini hanya menggunakan yang switch pertama ini itu untuk lab 1 TI gitu kan. Kemudian yang switch kedua ini itu untuk lab 2 TI gitu. Jadi kan ada 4 lab ya, yang di sini lab TA. Nah, lab TA sendiri itu memang tidak dialiri jaringan internet gitu kan. Dan untuk lab bahasa juga sama, tidak dialiri atau dialiri ada jaringan internet gitu kan. Jadi di lantai 2 ini hanya lab TI1 dan lab TI2 yang mendapatkan jaringan internet atau ya jaringan gitu, jaringan. Nah,
Ya, dan tadi kan udah dijelaskan bahwa ada ruangan Unpi TV, dan Unpi TV itu sendiri terpisah dari server gitu. Jadi dia mempunyai jaringannya tersendiri. Nah, kemudian kita ke lantai 1. Nah, dari ruang server yang ada di lantai 2 itu dari switch, dia menggunakan switch kembali ya, tepatnya di ruangan fakultas. Nah, dari switch yang ada fakultas ini kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa switch ya, tergantung dari banyaknya ruangan gitu. Nah, untuk ruangan switch pertama itu untuk fakultas ilmu komunikasi, kemudian fakultas teknik, nah kemudian ada fakultas sastra, kemudian fakultas ekonomi, dan ini untuk TU ya kalau nggak salah. Nah, untuk sorry, jadi emang ada di TU nya juga itu dipasangkan switch gitu kan. Jadi ada kurang lebih 5 switch yang terhubung gitu. Nah, selain dengan switch, di ruangan ini juga menggunakan access point ya sebagai penghubung jaringan ke laptop ataupun smartphone. Jadi selain menggunakan jaringan kabel, di sini juga menggunakan jaringan wireless gitu kan, atau wifi. Nah, mungkin ini ya sedikit gambaran bagaimana kondisi penggunaan jaringan di Unpi atau di gedung A Unpi ini. Nah, mungkin sarannya, kemarin setelah mengobrol dengan Pak Indra ya sebagai kepala teknisi, itu beliau mengatakan bahwa harusnya dari ruang server ini itu ada tidak langsung terhubung ke switch gitu, tetapi ada atau dihubungkan dulu ke mikrotik gitu. Jadi dalam pembagian jaringannya lebih teratur gitu. Kalau di sini bisa kita lihat kan terlalu banyak switch ya, jadi akan memangkas efektivitas dari jaringannya itu sendiri, dan dalam proses maintenance itu bakal sedikit susah gitu. Nah, itu berdasarkan kemarin pengalaman Pak Indra bahwa memang terlalu banyak switch ini sedikit menyulitkan dalam proses ketika ada error atau maintenance. Nah, sarannya adalah dengan memaksimalkan penggunaan mikrotik gitu. Jadi pembagian dari mikrotik ke switchnya itu, jadi misalkan dari mikrotik ke switch, dari mikrotik ke wifi gitu, jadi bisa langsung. Kalau ini kan harus lewat beberapa switch baru bisa ke wifi gitu, untuk akses point. Oke, mungkin hanya itu saja ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau penjelasan, karena saya juga masih belajar ya dalam hal teknologi jaringan ini gitu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Yo.